Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Aditya Alyasa, saya mahasiswa UT dari Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 051545862. Oke, jadi di sini saya akan mempraktikkan dan memperlihatkan kepada kalian untuk tugas kita yang kedua, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kita lihat untuk tugasnya apa. Oke, di sini soalnya sama seperti tugas yang sebelumnya ya. Cuman yang berbeda adalah di sini kita disuruh untuk membuat program sederhana menggunakan operator if. Jadi dengan kasus yang sama, ada perusahaan dengan 3 golongan gaji dan juga aturan lembur per jam yang berbeda persenannya. Jadi 1 jam persenannya 30, 2 jam, 3 jam, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tekankan bahwa akan ada inputan dari usernya yang berupa golongan dan juga jam lembur. Golongan nanti eh, akan bertipe string ya, karena ABC adalah abjad, kalau jam lembur berupa integer. Dan outputnya adalah jumlah penghasilan, di mana jumlah penghasilannya adalah gabungan antara gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Di sini kita di satu file dengan nama tugas 5AP. Kita langsung saja public class, ikuti nama file. Sepertinya ada masalah dengan oh ya, sudah. Ya, jadi kita pakai scanner ya, scanner input, karena untuk input golongan tadi ya, untuk input golongan dan jam lembur tadi kita pakai input. Oke, scanner input new scanner system in, lalu kita buat coding untuk input golongan. Sorry ya, nomor untuk masukkan. Oke, jadi kita buat input golongan, masukkan golongan antara A, B, atau C. Oh ya, di sini kita perlu print saja, tidak perlu ln, karena apa? Karena nanti saya ingin inputannya berada di samping tanda sama dengan. Jadi misal saya di sini tulisnya println, nanti inputannya akan berada di bawah baris teks ini. Paham ya? Oke, jadi semacam itu. Lalu eh, golongan, karena golongan adalah huruf, maka string golongan next line to uppercase. Di sini artinya ini untuk coding inputan ya. Lalu untuk to uppercase di sini adalah uh, intinya apapun yang diinput oleh user, misal itu huruf kecil, akan otomatis menjadi uppercase. Jadi supaya sesuai dengan golongan ini uppercase ya. Misal si user input A kecil, tapi di sistem akan terbaca dengan A besar, karena akan langsung ditranslate, langsung dikonversikan ke huruf kapital. Oke, string golongan. Lalu oh ya, di sini ada kesalahan ya. Ini seharusnya input saja. Lalu kita buat variabel gaji golongan sama dengan 0. Di sini kita beri nilai awal 0. Oke. Lalu untuk if golongannya. Jadi misal si user menginput A, akan eh, akan apa ya? Gaji golongannya akan diset untuk angka ini. Misal user menginput huruf B, maka gaji golongannya akan tersetting ataupun ditentukan angkanya. Jadi if
jika golongan equals to A. Jadi cara bacanya semisal golongan-golongan ini kan yang diinputkan ya. Jadi apapun yang diinput oleh user masuknya ke variabel golongan. Jadi apabila golongan sama hasilnya dengan A, maka yang dilakukan oleh sistem akan di sini akan kita ubah nilai awal yang tadinya 0, kita ubah menjadi gaji berapa. Jadi gaji golongan A di sini 5 juta ya. 5 juta. Oke. Jadi semacam itu. Lalu else sama ya, sama seperti yang di atas. Apabila golongan equals sama dengan B, maka gaji golongan sama dengan 6.500.000. Yang sama apabila golongan equals sama dengan C, maka gaji golongan sama dengan 9.500.000. Lalu yang terakhir, else misal inputannya tidak sesuai, misal bukan A, B atau C, maka akan diperintahkan tidak valid. Ya begitu ya. Oke, jadi cukup sekian untuk if-nya yang golongan. Kita lanjut ke inputan jam lembur. Jadi sama print, kita beri kata-kata dulu, masukkan total jam lembur sama dengan di sini kita bisa tunggu print. Jadi karena jam lembur adalah integer, jadi sini integer ya, integer jam lembur, input next int. Oke, tadi kan next line, kalau sekarang next int ya. Lalu kita buat karena jam lembur, jadi kan persentase. Jadi di sini saya mau ubah ya. Di sini kan 30%. Kalau kita nulis 30% di sini di coding kayak kalau menurut saya nggak tahu ya gimana caranya. Cuman di sini saya akan mengkonversi persenannya ini adalah bentuk desimal. Jadi apabila persenannya tadi isinya atau nilainya adalah bilangan desimal, maka di sini bukan integer. Saya buat double karena double di sini adalah tipe data berbentuk desimal. Jadi double persentase ya kita bilang ya persentase terhadap gaji golongan tadi. Kita set angka awal 0. Jadi sama seperti sebelumnya tadi. Kalau kita buat if-nya, if apabila jam lembur sama dengan, jadi di sini bukan pakai equals ya, karena equals untuk string. Jadi di sini kita pakai tanda operator perbandingan sama dengan apabila jam lembur sama dengan 1, maka persentase akan di set berapa? 30% ya? 30, jadi 0,30. Oke, jadi lanjut. Else apabila jam lembur sama dengan 2, maka persentase sama dengan 0,32 sama. Else apabila jam lembur sama dengan 3, maka persentase sama dengan 0,34. Else jam lembur sama dengan 4, maka persentase sama dengan 0,36. Lalu else apabila jam lembur sama dengan 5, sama dengan berarti lebih dari sama dengan 5, maka persentase sama dengan 0,38. Oke, paling terakhir else apabila inputannya tidak sesuai dengan apa yang di sini, misal bukan angka, mungkin si usernya salah menginput dengan huruf, maka tidak valid. Oke,
Jadi semacam itu. Oke, kita coba kali ya. Ah, enggak, di sini saya ingin menambahkan saja. Ini mah preferensi ya masing-masing ya. Jadi, semisal kita sudah menginput golongan, jadi akan tertera tuh golongan apa yang kita input. Lalu setelah kita menginput jam lembur, akan teroutput juga jam lemburnya kita berapa. Jadi bisa diketahui dari situ. Kita bisa buat ya di sini, pedoman. Jadi, semisal kita buat golongan Anda, golongan Anda golongan Anda aja ya. Golongan Anda adalah golongan. Jadi, golongan Anda adalah apa yang Anda input. Misal golongan Anda adalah B atau C atau dan sebagainya. Lalu di sini juga em, apa ya tadi? Oh ya, total jam lembur sama dengan jam lembur. Ya, jadi sama-sama itu kita coba running ya. Itu coba running. Apakah ada yang salah? Oh ya, di sini kita kurang ketik ya. Oke, sintak insert post oke, kita coba lagi. Oke, di sini masukkan golongan A di atasnya. Kita A, jadi golongan Anda A sesuai apa yang kita input. Total jam lembur misalnya kita 5. Total jam lembur 5. Oke, betul kan? Oke, kita buat ini supaya ada kosong. Oke, kita langsung lanjut ke penghitungannya. Jadi tadi untuk lembur maka kan misal 1 jam maka 30% dari gaji pokok. Berarti di sini kita buat variabel lagi double ya. Double gaji lembur. Gaji lembur. Gaji lembur nilainya adalah gaji golongan, gaji golongan dikalikan dengan persentase. Lalu yang kedua, double total total penghasilan adalah gaji lembur, gaji golongan, gaji pokoknya ditambah dengan gaji lembur. Oke, jadi sudah. Lalu kita buat premi. Oke, di sini keterangannya saya akan buat em, gaji lembur Anda, gaji lembur Anda sekian. Ah, jangan gaji lembur dulu. Gaji lembur Anda sekian. Eh, gaji golongan Anda, gaji golongan sama dengan gaji golongan, gaji lembur sekian. Lalu total penghasilan sama dengan total penghasilan. Gitu. Jadi ini nanti akan teroutput gaji golongan Anda, gaji lembur Anda, lalu total penghasilan. Ya. Oke, mari kita coba. Mari kita coba. Tidak ada error ya. Tidak ada error. Oke, kita coba. Oke, sedikit mudah. Mohon maaf. Jadi masukkan golongan. Misal A. Golongan A 5 juta. Golongan A total jam lembur 3. Misal. Oh, gaji lembur sepertinya ada error ya. Kenapa nolnya banyak sekali di sini? Di sini tidak usah pakai gini. Kenapa di sini gaji lemburnya nggak tahu ya? Gaji lembur. Oh.
Oke, di sini saya akan merapikan nominal di sini kan tidak tertata ya, maksudnya tidak menunjukkan seperti ya saya ingin terlihatnya rapi lah, lebih rapi untuk format angkanya. Di sini saya bisa gunakan decimal formatter, decimal formatter, lalu new decimal formatnya di sini saya buat format. Oke. Nah, untuk membuat angkanya bisa lebih rapi, maka kita panggil di sini. Ini kita panggil formatter, format gaji golongan. Oke. Oh ya, kita tambahkan rupiah juga, jadi gitu. Jadi di sini ada kopi saja lah. Oke, jadi langsung kita rapikan. Kita rapikan. Oke, ya sepertinya sudah. Seperti sarannya. Tapi di sini ada merah satu, kenapa ya ada merah? Kenapa ada merah satu di sini? What is the problem? Oh, insert. Oh ya, jadi di situ lah. Pantas saja. Oke, kita run. Ini masukkan golongan A. Jam lembur, misal 4 lah ya. Oke, di sini golongan A, jam lembur 4, gaji golongannya sekian, gaji bulan sekian. Jadi kita buktikan aja ya. Kita buktikan. Kita buktikan. Kalau 4 itu berapa ya? Kalau 4, 0,36 ya, 0,36. Kalau ini, golongan A, kita uji kebenarannya dulu. Kita uji kebenarannya dari program kita buat ini. Oke. Jadi kan di sini kan kita buat yang gaji ya, gaji awal. Misal gaji awalnya kita input di berbagai. Misal kita gaji awalnya yang C ya, gaji awal C itu berapa? 9.500.000. Ya benar ya. Lalu yang mundur, lalu persentase, lalu lemburnya apa ya? Lembur, udah ada. Gaji awal sekian. Terus apa ya? Hitungan lembur. Hitungan lemburnya misal kita lemburnya 4 jam, jadi 0,36. 0,36. Nah di sini kita buat tuh dengan ini manualnya. Jadi gaji awal dikali dengan hitungan lembur. Gimana? Kita buat yang baru aja. Misal di sini A lah. A adalah double A adalah, lalu double B adalah totalnya. Itu total berarti A ditambah gaji awal. Oke, di sini adalah A, A ditambah B. Enggak. Jadi sini langsung B aja. B. Ya, B. B kan A. A ditambah gaji awal. Ya. Oke, jadi di sini kita nanti inputnya ini ya. Kita try.
Kita buktikan apakah manual dengan sistem ini sama. Ah, dia cuma, oh iya, sini saya lupa untuk di sini integer, di sini double. Saya lupa, saya cuma nulis variabelnya saja. Jadi kita buat formatter, format. Oke, kita coba lagi. Oke, golongan golongan dengan nilai 9.500 adalah C. C. Lalu hitungan lemburnya 36 itu 4 ya. Oke, 4 jam. Tada, hasilnya sama. Jadi total pengisian di sini 12.920 untuk sistemnya. Untuk manualnya yang saya buat manual untuk pembuktiannya sama ya. Jadi sistem saya ter oke ya berjalan dengan baik lah. Oke, jadi sekian saja. Sekian untuk hasil saya. Oke, mohon maaf bila ada salah kata ataupun langkah-langkah saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.